Selamat pagi untuk Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat perlindungannya sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Dr. Nau dengan NIM 1723030012, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan melakukan video dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, review buku yang ke-12 tentang komunitas yang beragam, masalah dengan modal sosial. Pembahasan pertama di sini mengenai modal sosial, keadilan, dan keragaman. Modal sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Purnama dalam buku larisnya Bowling Alone, yang adalah panggilan yang jelas untuk keterlibatan sipil yang diperbaharui di dunia industri barat, terutama di Amerika Serikat. Sosial tesis modal telah terbukti menjadi luar biasa yang kuat, melahirkan industri penelitian yang benar-benar menganalisis setiap aspek modal sosial di Amerika dan di sekitarnya. Tampaknya dirasakan dari pejabat tertinggi politik melalui kalangan akademis dan organisasi masyarakat setempat untuk warga Amerika rata-rata, yaitu pada modal sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar dari waktu yang singkat karena adanya beberapa alasan. Yang pertama di sini, pergeseran penting fokusnya dalam teori politik barat, jauh dari negara atau warga ke ruang sipil di antaranya. Dalam hal ini, modal sosial sejajar dengan dua aliran pemikiran berpengaruh dalam liberal kontemporer teori demokrasi, yaitu komunitarianisme, dan teori jalan ketiga di kedua kasus ruang sipil atau komunitas adalah titik awal analisis. Bukannya warga negara liberalisme, pembawa hak atau status sosialisme atau demokrasi sosial yang membawa kesetaraan. Pergeseran teoritis ini relatif mudah, tetapi potensi yang secara signifikansinya sangat besar. Intinya adalah sebuah paradigma teori baru yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan melalui kiri kanan atau penekanan pada ruang di antara individu dan negara, menantang dua ideologi besar di era modern, liberalisme dan sosialisme. Modal sosial di tangan Robert Putnam dapat juga karena melampaui teori normatif ruang sipil untuk menghadirkan hard, tetapi kuantitatif untuk analisis komunitas melalui evaluasi sejumlah besar data yang dikumpulkan dari perilaku individu dan opini. Modal sosial tidak seperti versi filosofi dari komunitas. Dengan demikian, dapat diukur menurut Putnam, ia sedang berusaha dalam memastikan bahwa analisisnya tentang komunitas tidak hanya didasarkan pada normatif atau visi perspektif dari masa lalu atau masa depan, tetapi berdasarkan teori masyarakat sipil berakar pada ilmu empiris. Dengan mengukur partisipasi dalam asosiasi sipil dan kegiatan sosial, mengubah sikap kepercayaan dan timbal balik dalam masyarakat umum melalui survei longitudinal dan penurunan tingkat pemilih, jumlah pemilih, dan dalam keterlibatan dalam partai dan organisasi politik, pernah menyediakan data untuk menopang teorinya secara empiris. Dengan demikian, tesisnya berpotensi mewakili pembangunan yang sama pentingnya di wilayah yang lebih luas, dunia ilmu sosial, yaitu jembatan antara disiplin ilmu ekonomi yang berorientasi ilmiah dengan penekanan pada hasil yang dapat diukur dan analisis agregat individu.
dan lebih kultural atau normatif, studi terfokus tentang politik masyarakat dan komunitas. Seperti yang dikatakan oleh Partna tentang karya Putnam, studi empiris dapat memberikan pendapat Purna kekuatan. Empiris membuatnya menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar traktat tentang persahabatan sipil. Istilahnya, budaya minoritas sama sekali tidak memuaskan dan dapat mengacu pada kelompok-kelompok seperti orang Amerika yang menderita berdasarkan penanda budaya tertentu, yaitu di dalamnya ada entitas, modal sosial, keadilan, keragaman, pemisahan komunitas yang oleh Amerika tidak lagi negatif seperti disarankan oleh Purnam. Sejauh itu berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan di masa lalu. Mengenali hal ganda dan saling bertentangan ini, narasi dalam sejarah sipil Amerika serta menganalisis derajat di mana pencarian keadilan dalam komunitas yang beragam bersifat melengkapi atau berlawanan dengan pencarian keterhubungannya sipil, persatuan dan solidaritas sangat penting saat seseorang bergerak melampaui masa lalu dan masa kini di dalam komunitas Amerika ke masa depan. Komunitas dengan demikian adalah gudang dari budaya sipil yang menyatukan warga dalam lingkungan yang berbeda dan seringkali bertentangan dengan negara liberal. Konteks akademi ini penting untuk memahami makna modal sosial dalam konteks Amerika. Hasil yang baik untuk individu telah menurun atau kurang adanya kerjasama. Penurunan ini telah menimbulkan efek negatif dari pemerintahan yang buruk, lingkungan yang miskin, dan penyakit ekonomi, hingga meningkatkan tingkat putus sekolah menengah dan hasil pendidikan yang buruk. Dengan demikian, pada negara Amerika perlu mempertimbangkan tata cara-cara di mana modal sosial dapat dibangun kembali di masa depan. Karena sebagian dari aspek fungsional komunitas di Coleman dan teori modal sosial Purnam fokusnya sebagai besar pada jumlah keterhubungan sosial daripada analisis rinci tentang sifat hubungan masa lalu atau masa kini. Perbedaan penting kedua antara Purna dan Coleman, tesisnya dan baik tradisi budaya sipil bersejarah oleh negara Amerika atau teori komunitarian kontemporer, dan teori cara ketiga adalah sentralitas dari istilah modal dalam teori mereka. Penggunaan modal sebagai istilah atau sebagai menentang penggunaan alternatif seperti komunitas atau masyarakat sipil memungkinkan Purnam dan Coleman untuk menyebarkan semua konotatif, normatif, dan dasar metodologis dari bentuk modal lainnya. Jadi, sosial modal seperti bentuk modal lainnya adalah aset yang diperoleh melalui usaha kerja keras dan komitmen di dalam investasi sekarang untuk dividen yang lebih besar dan dapat digunakan pada masa depan nanti. Asumsi tersembunyi dalam literatur modal sosial Amerika dimulai dengan James Coleman, tetapi diadopsi dalam versi yang lebih canggih di tesis Robert Purnam. Cara ketiga dan terakhir yang membedakan Purnam dari Tocqueville adalah berkenaan dengan makna yang dia berikan pada sosial dalam modal sosial. Untuk sejauh mana Purnam akhirnya mencari komunitas sipil di mana warganya melampaui perbedaan untuk berkumpul dan untuk membentuk budaya sipil. Versi khususnya dari modal sosial melampaui model ekonomi koperasi kepentingan pribadi atau negara untuk mencerminkan visi neorepublik dari masyarakat sipil. Seperti yang akan ditunjukkan
Melalui analisis artikulasi historis dan sekarang di dalam teori modal sosial, persatuan seperti itu dapat mewakili kekuatan yang sangat mengancam bagi kelompok-kelompok yang secara historis telah dikeluarkan dari masyarakat Amerika berdasarkan nilai-nilai atau atribut kelompok budaya yang dominan. Dunia sosial adalah akumulasi sejarah, dan jika tidak direduksi menjadi serangkaian keseimbangan mekanis sesaat yang terputus-putus antara agen yang diperlakukan sebagai partikel yang dapat diperlukan, seorang harus memperkenalkan kembali ke dalam gagasan tersebut di dalam modal, dan dengan itu akumulasi dan semua efeknya dapat terorganisir dengan baik. Dengan demikian, menurut Bourdieu menyimpulkan bahwa kapitalisme sosial sebagaimana kapitalisme ekonomi adalah ideologi inklusi dan eksklusi, sarana di mana yang kuat dapat melindungi dan memajukan kepentingan mereka melawan yang kurang kuat. Pertukaran mengubah hal-hal yang dipertukarkan menjadi tanda-tanda pengakuan, dan melalui pengakuan timbal balik serta pengakuan keanggotaan kelompok yang diimplikasinya, dan kembali memproduksi grup. Dengan cara yang sama itu dapat menegaskan kembali batas grup. Agregat sumber daya aktual atau potensi yang terkait dengan kepemilikan dari jaringan yang tahan lama, dari hubungannya timbal balik yang kurang lebih dilembagakan, kenalan dan pengakuan yang menyediakan bagi setiap anggotanya, serta adanya dukungan dari modal yang dimiliki bersama. Sekian pemaparan video dari saya, terima kasih.